Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertemu lagi ya dengan Bapak di lain pelajaran ya, yaitu ini adalah kita akan mempelajari PAI atau Pendidikan Agama Islam. Baik, pada hari ini bab ini kita akan mempelajari yang namanya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat indah namanya. Kita mempelajari nama-nama Allah yang sangat indah ya, atau lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang A yang akan kita pelajari yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini termasuk daripada rukun iman yang 6 itu. Ya, jadi rukun iman 6. Ya, di iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rukun iman yang keberapa? Yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia ini maupun di akhirat. Ya. Iman sebuah merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Jadi seseorang itu yang ingin menentukan arah kehidupannya, dia harus mempunyai iman terlebih dahulu. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti iman itu sendiri apa? Arti iman itu sendiri adalah percaya. Ya, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi rukun iman itu rukun percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hidup tanpa dilandasi iman, ya, atau hidup tanpa dilandasi dengan kepercayaan ibarat orang yang tersesat. Ya. Jadi kita harus saling percaya biar tidak tersesat. Ya. Orang tersesat tidak mengerti arah mata angin dan tidak tahu kemana harus melangkahnya dia. Ya. Itu orang tersesat, bingung jadinya. Betapa pentingnya masalah keimanan ini sehingga sebagai muslim kita semua harus betul memahami hakikat iman, cara beriman, dan kepada siapa kita harus beriman. Ya, kalau yang artinya, kalau bahasa kita itu, ya kita semuanya harus betul-betul memahami hakikatnya percaya itu apa, cara percayanya itu bagaimana. Cara percayanya dan kepada siapa kita harus percaya. Nah itu ya, kalau kata bahasa kita iman itu artinya percaya. Ya. Secara harfiah atau secara per huruf itu iman itu sendiri berarti percaya. Nah di sini disebutkan iman itu artinya percaya. Sedangkan menurut istilah iman itu berarti
percaya dan meyakini dengan sepenuh hati. Ya. Meyakini dengan sepenuh hati. Mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Ya. Orang yang katanya percaya tapi tidak membuktikan dengan perbuatan, dia cuma hanya di dalam lisan saja. Ya, kalau dia cuma hanya di dalam lisan saja, di dalam omongan saja, maka itu tidak disebut dengan namanya percaya atau iman. Ya. Sama seperti kita itu percaya kepada misalkan teman kita atau pasangan kita, ya kita harus percaya. Ya, percaya dalam bukan hanya di dalam lisan atau di dalam omongan saja, tapi harus ada pembuktian. Harus ada pembuktian dengan perbuatan kita. Kalau kita emang percaya kepada orang tersebut, ya sama dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bukan hanya sekedar iman atau percaya kepada Allah secara, tapi kita harus membuktikan dengan perbuatan. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dengan cara mempercayai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mempercayai hari kiamat dan rukun iman yang lainnya. Ya. Tanda-tanda keimanan. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan. Karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang tersebut. Ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Dengan demikian, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dengan benar kepada diri sendiri. Ya. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertanam dengan benar dalam diri kita sendiri, keadaan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat, serta iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita harus memperbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, harus perbaiki kecintaan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita tidak beriman, kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana pula kita akan beriman kepada yang seperti kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kitab Rasulullah, kepada Rasulullah, kepada hari kiamat, dan juga kepada qada dan qadar atau tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semua, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, dan juga takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karenanya kita harus memperbaiki, harus menanam di dalam diri kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, Bapak bacakan dulu. Nanti kalian dihafalkan, ya, satu ayat ini dihafalkan, terus ditulis di dalam buku
beserta artinya ya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa yakfur billahi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya orang-orang yang beriman tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kitab Al-Qur'an. Ya, di sini yang disebutkan yaitu Al-Qur'an. Ya. Yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Ya. Siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maksudnya hari kemudian itu adalah hari kiamat, maka sungguh orang itu telah tersesat yang sangat jauh, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, ya, sebagai orang Muslim, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus tanamkan kepada diri kita itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ya, maka jika kita tanamkan dalam diri kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, dan juga iman kepada hari kiamat, juga iman kepada kepada takdir Allah Subhanahu wa taala atau qada dan qadarnya, itu akan mengikuti sendirinya. Ya. Keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa menipis. Jadi kadang keimanan seseorang itu bisa naik turun, ya, bisa naik bisa bertambah atau juga bisa berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita, ini caranya ya. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami nama-namanya. Ya, kita harus memahami nama-namanya Allah Subhanahu wa taala dan yang indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Asmaul Husna. Apa artinya Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya nama Allah yang baik atau nama-nama Allah yang indah. Itu. Kalau bisa kita punya nama di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya kita langsung ke pembahasan berikutnya, yaitu Asmaul Husna. Ya, kita akan mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tadi barusan mempelajari tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu untuk menambah atau untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara apa? Dengan cara memahami nama-namanya Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang indah. Nah, sekarang kita akan mempelajari nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asmaul Husna
Asmauna itu artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang sesuai dengan firman-Nya. Ya. Sebelumnya kalian udah pernah hafal Asmaul Husna? Ya. Ya, Bapak kasih tugas kalian untuk menyanyikan, setiap orang untuk menyanyikan lagu Asmaul Husna. Ya, contohnya seperti ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Seperti itu ya. Ya, jadi setiap satu anak itu mengirim satu video ya, Asmaul Husna. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wadharulna yalhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun." Dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka telah akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selipkan di dalam doa tersebut, yaitu salah satu daripada Asmaul Husna atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik itu berjumlah 99. Ya, berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah berbohong. Rasulullah pasti akan menepati janjinya. Ya, Rasulullah tidak akan berbohong. Ya. Karena itu hadis Rasulullah SAW. Maka mari kita hafalkan Asmaul Husna 99 itu. Ya. Pada bab ini hanya ada beberapa Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Ya. Tapi ya, Bapak akhiri untuk pelajaran hari ini. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.